Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diotami di materi CSS Dasar part keempat. Oke, kali ini kita akan bahasnya terkait dengan materi background atau latar belakang dari halaman sebuah website. Di sini nanti kita akan coba atau mempelajari 4 properties ini ya. Jadi yang pertama ini ada property background color, kemudian ada property background image, background repeat, dan background position. Setelah ini akan ada penjelasannya. Oke, yang pertama yaitu merubah warna background. Nah, di sini ini adalah format penulisan CSS. Jadi di sini selektor yang dipanggil adalah body, kemudian ada property, background color, dan ada value green. Nah, khusus untuk background color, ada beberapa cara penulisan. Nah, kalau yang dicontohnya kan ini adalah yang bentuk penulisan solid ya. Jadi langsung aja green, red, blue, dan lain-lainnya. Nah, ada juga ini penulisan secara heksadesimal. Nah, jadi heksadesimal ini adalah penggabungan antara huruf dan angka. Kemudian diawali dengan tanda pagar. Oke, yang ketiga ada RGB. RGB ini adalah red, green, blue. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. RGB dalam kurung 255,0,0. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, heksadesimal kok bisa perpaduan angka dengan huruf? Nah, angka apa aja dan huruf apa aja nih yang masuk ke dalam heksadesimal? Jadi heksadesimal ini kan basisnya adalah 16 ya. Jadi angka yang masuk itu angka 0 sampai 9. Kemudian huruf yang masuk ke dalam heksadesimal ini adalah A, B, C, D, E, F. Nah, nanti ketika ini digabungkan antara angka dan huruf yang di dalam heksadesimal ini bisa menghasilkan sebuah warna. Yang tadi juga ada RGB. RGB kok angkanya sampai ratusan? Dari mana? Oke, untuk parameter RGB ini adalah 0 sampai 255. Jadi nanti ketika kalian menggunakan RGB, berarti angka-angka yang tertuliskan ya 0 sampai 255. Seperti itu. Oke, selanjutnya gimana caranya nih kita tahu menuliskan heksadesimal dan juga RGB? Oke, ada dua. Yang pertama dengan kalian membuka software desain yang memang ada di komputer ataupun laptop kalian. Nah, kalian pergi ke color palette ataupun color picker ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sana RGB dan heksadesimalnya. Oke, saya akan contohkan di sini di Adobe Illustrator ya. Oke, ini adalah Adobe Illustrator, kemudian saya buka untuk color picker-nya. Kalau kita rubah-rubah aja, nah ini ada yang berubah nih angka-angkanya. Nah, di sini ada cara penulisan secara heksadesimal, yaitu dengan yang tanda pagar, kemudian ada perpaduan huruf dengan angka. Oke, berarti di sini kalau warnanya seperti ini, berarti heksadesimalnya adalah 7A2D33. Nah, yang selanjutnya adalah RGB. Jadi kalian tinggal copy paste aja nih angka-angkanya dari sini. Itu bisa yang pertama. Oke, yang kedua ada caranya lagi yaitu dengan kalian mengakses website w3schools.com. Nah, di sini di w3schools.com ini kita bisa mencari warna yang kita inginkan. Caranya adalah kalian pergi ke menunya CSS, kemudian ada sub menu CSS Colors. Nah, nanti di sini ada yang namanya RGB. Jadi ini ada red, green, dan blue. Kemudian tinggal kalian geser-geser aja. Nah, ini dia nih. Nanti warnanya akan berubah. Nanti yang akan kalian tuliskan untuk di Visual Studio Code-nya adalah yang ini. Oke. Jadi di sini warna yang seperti ini, RGB-nya nanti yang akan dituliskan di Visual Studio Code adalah RGB dalam kurung 123,141,187. Oke, sekarang kita coba nih untuk RGB yang tadi ada di presentasi ya. Kan tadi 255, kemudian 0, terus juga 0. Oke, warnanya adalah warna merah. Oke, sekarang kita cek yang heksadesimalnya. Nah, di sini juga ada nih untuk yang heksadesimalnya. Jadi sudah dimudahkan banget nih kalau kalian misal mencari warna dan mau menuliskannya dalam bentuk heksadesimal. Tinggal kalian geser-geser aja di sini. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan kodenya ya, kode heksadesimalnya. Nah, misal ini warnanya ungu seperti ini nih. Nanti penulisan heksadesimalnya seperti apa? Ya udah tinggal di copy paste aja nih yang tanda pagar 380F47. Oke, berarti setelah ini kita akan coba langsung ke Visual Studio Code-nya ya untuk mencoba bagaimana cara menuliskan background color. Oke, ini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat folder baru karena folder yang sebelumnya kan adalah folder HTML. Nah, kali ini kita mau membuatnya adalah folder untuk materi CSS.
Oke, di sini berarti saya akan klik kanan, kemudian folder, dan saya mau kasih tulisan CSS. Oke, sudah. Nah, sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini langsung kita masukin aja nih ya, folder yang tadi sudah kita buat. Diklik File, Add Folder to Workspace. Kemudian diklik yang bagian CSS-nya. Kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada nih, folder CSS. Nah, sekarang saya akan membuat materi CSS ini penulisannya menggunakan CSS eksternal, di mana CSS eksternal ini akan terpisah dari file HTML-nya. Oke, jadi di sini saya akan membuat dua file ya. Yang pertama adalah file CSS, kemudian yang kedua adalah file HTML-nya. Saya klik dulu New File. Oke, saya tulis untuk HTML-nya dulu deh. Ini yang pertama berarti saya tulis latihan1.html. Enter. Oke, satu sudah. Kemudian saya tambahkan lagi jadi latihan 1. Nah, dotnya di sini adalah .css. Enter. Oke. Ini ya. Kalau kita lihat, kita sudah punya satu halaman file HTML, kemudian satu file CSS. Oke, kita tulis dulu yang pertama di file HTML-nya. Tanda seru, kemudian enter. Di title-nya kita akan rubah menjadi background. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau kita begini aja nih, kemudian kita nanti panggil di CSS-nya, bisa, karena kan kita akan menggunakannya selektornya body. Tapi saya mau coba menambahkan tulisan aja deh di sini, menggunakan tag P, enter, kemudian objeknya, atau nanti yang akan munculnya adalah, ini adalah latihan CSS pertama. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini nih, hati-hati. Jadi, setelah kita menambahkan file HTML, jangan lupa kita menambahkan penghubung antara file HTML dengan file CSS. Nah, caranya adalah dengan kita menambahkan link ataupun tag link ya, gitu. Kita ketik aja nih, link. Nah, ini udah ada nih, link, enter. Nah, udah ada link rel style sheet, kemudian href. Href-nya di sini kosong. Nah, untuk yang href-nya ini, kita akan isi nama file CSS-nya. Jadi, kita mengisinya adalah latihan 1 dot yang CSS nih ya. Oke. Kita save. Nah, berarti sudah selesai nih untuk bagian file HTML-nya. Sekarang, kita beralih ke file CSS-nya untuk memanggil body ini ya, untuk menambahkan properties background color. Selektornya kita tuliskan body, kemudian kita tambahkan bracket ataupun tanda kurawal. Nah, di sini kita tambahkan background color. Ini udah ada background color. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada tampilan visual warna-warnanya, kemudian juga ada nama-namanya, dan juga di sini ada cara penulisan heksadesimalnya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan ketika kita menggunakan Visual Studio Code. Kita coba yang green ya. Kita save. Setelah ini kita buka file latihan1.html-nya. Oke, di sini kita double klik latihan satunya, berarti bukannya yang file HTML-nya ya, bukan file CSS-nya. Oke, nah ini adalah penggunaan dari background color. Tadi kan warnanya hijau ya, berarti nanti tampilannya, background-nya atau latar belakangnya ini akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sini juga nih, akan muncul tulisan ini adalah latihan CSS pertama. Oke, yang kedua ini adalah cara merubah background menjadi gambar. Oke, kalau tadi kita merubahnya background-nya hanya merubah warnanya, nah kali ini kita akan merubah background-nya menjadi gambar, gitu, atau memasukkan gambar ini sebagai background. Nah, di sini ada cara penulisan CSS-nya, yaitu dengan kita memanggil selektor body, kemudian properties-nya adalah background image, dan di sini ada URL-nya. Nah, cara penulisannya adalah URL, kemudian nama filenya. Jadi, kalau misal nanti nama filenya di dalam sebuah folder, berarti kita tuliskannya adalah folder / nama filenya. Oke, sekarang langsung kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, ini bisa nih, misal kita mau enter aja ke bawah, terus kita sekarang panggilnya adalah background image ya, background image. Nah, gambar apa nih yang mau kita masukin? Kalian siapkan satu gambar untuk nanti kita masukkan sebagai background ya di sini. Nah, saya sudah menyiapkan satu gambar, kemudian nanti saya akan paste di bagian folder CSS. Tapi saya mau kasih folder aja deh di sini, folder
gambar, kemudian saya paste. Nah, ini dia, gambar ya. Ekstensinya adalah JPG. Oke, sekarang kita balik ke Visual Studio Code-nya untuk memanggil gambar ini ya. Cara penulisannya adalah dengan menambahkan URL. Nah, ini udah ada. Kemudian tanda petik. Nah, di sini kita panggil dulu nih, karena kita kan tadi menggunakan folder ya. Berarti foldernya adalah gambar, kemudian slash nama filenya adalah gambar.jpg. Oke, setelah itu kita save. Dan sekarang kita lihat perubahannya seperti apa di web browsernya. Oke, kita refresh ya. Nah, ini dia ya. Jadi, gambarnya masuk menjadi background. Oke, nah ini apa bedanya nih materi yang kemarin ada di HTML, materi image dengan materi background image ini. Jadi, kalau untuk materi image atau menambahkan gambar, nah misal kita punya objek, tulisan, kemudian ada gambar, maka tulisan dan gambarnya ini bersisian. Gitu. Jadi, gambarnya tidak bisa posisinya ada di bawah tulisan gitu. Tapi untuk kasus background, nah background ini akan menjadi latar belakang gitu. Jadi tulisan nanti kita mau masukin gambar lagi untuk di halaman web kita itu bisa. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, ini adalah latihan CSS pertama, ini posisinya ada di depannya ya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke materinya. Oke, yang selanjutnya ini adalah mengulang tampilan background. Nah, di sini ada penggunaan properti background repeat, kemudian ada value-nya repeat. Nah, di sini juga value-nya ada satu lagi nih, adalah non-repeat. Jadi, ketika kita menggunakan pengulangan background atau tidak ingin mengulangi tampilan background tersebut, maka cara penulisannya adalah kita memanggil selektornya apa, kemudian kita menambahkan properti background image, kita menambahkan dulu nih gambarnya, terus juga URL, masukkan file gambarnya, kemudian di bawahnya kita tambahkan properti background repeat, dan kita pilih nih value-nya mau repeat ataupun non-repeat. Oke, di sini saya visualkan seperti ini ya. Jadi di sini ada misal satu tampilan halaman web, kemudian saya menambahkan sebuah gambar. Nah, gambar ini bentuknya kok seperti ini? Ya, kalau kalian menambahkan gambar resolusinya lebih kecil daripada tampilan web yang kalian buat, maka nanti yang muncul adalah satu background ini akan berulang-ulang, seperti yang tampilan sebelahnya ini nih ya. Kasus yang sebelah kirinya ini, bisa seperti ini, hanya satu aja nanti ketika kalian menambahkan value non-repeat. Nah, yang sebelah kanan, default-nya sebenarnya adalah repeat. Jadi, ketika kalian tidak menambahkan repeat, maka nanti yang muncul adalah pengulangan-pengulangan gambarnya. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini karena gambarnya yang tadi ini adalah full ya, resolusinya, jadi kita nggak bisa nih ngelihat repeat atau enggaknya, berarti kita harus cari gambar dengan resolusi yang kira-kira kalau dimunculkan itu akan ada pengulangan. Silakan kalian cari ya masing-masing gambarnya. Oke, misal saya di sini sudah punya gambar ya, saya paste di sini. Nah, ini tulisannya adalah logo. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini background color-nya kita hapus. Kemudian yang tersisa adalah background image. Nah, ini nanti URL-nya berarti dirubah menjadi logo seperti ini. Oke. Dan di bawahnya, nanti kita tambahkan ya, value-nya repeat atau non-repeat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Kita save, kita lihat di web browser seperti apa tampilannya. Oke, ini adalah tampilannya. Coba kita refresh. Oke, nah ini ya. Ini terlihat nih, pengulangannya, repeat. Jadi, tadi saya menambahkan sebuah gambar logo. Nah, berarti resolusinya dia lebih kecil daripada tampilan web yang akan kita buat nih. Nah, jadi di sini, tanpa saya menambahkan value repeat, maka dia akan otomatis mengulangi gambarnya untuk menyesuaikan tampilan webnya ini nih ya. Nah, misal kita nggak mau nih untuk mengulangi gambarnya, nah berarti kita harus memasukkan value non-repeat. Oke, kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini berarti kita cobanya adalah background. Nah, di sini ada background repeat, enter. Kita coba yang no repeat. Oke, kemudian kita save. Nah, kita lihat ya di web browser seperti apa. Sekarang kita refresh. Nah, ini dia ya. Jadi, ini nggak akan berulang nih. Si background-nya ini hanya satu gambar saja. Nah, itu adalah fungsi dari background repeat, value-nya no repeat. Oke, kita balik lagi ya ke materinya.
Nah, yang selanjutnya adalah merubah posisi background. Oke, misal tadi kita kan punya background, terus dia otomatis mengulang ya, berarti kan resolusinya lebih kecil nih. Nah, kita bisa nih menaruh background tersebut posisinya ada di tengah, kanan, kiri, posisinya atau di atas, ataupun di bawah. Nah, ini value-nya ada value left, right, bottom, top, center. Kemudian cara penulisannya adalah dengan menambahkan atribut background position, kemudian tinggal ditambahkan value-nya nih, mau taruh di mana. Sama jangan lupa menambahkan gambarnya terlebih dahulu dengan properti background image, kemudian ditambahkan nih nama gambar tersebut. Nah, ini adalah tampilan visualnya seperti ini nih. Misal, ini adalah yang warna biru mudanya ini adalah tampilan dari halaman websitenya. Kemudian, untuk gambar kayunya ini adalah background yang kita masukkan. Gitu. Kita masukkan sebagai gambar. Gitu. Nah, di sini ini dikasih posisi nih. Posisinya adalah ke tengah. Gitu. Jadi, background position center. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Oke, di sini bisa kita enter aja ke bawah. Kita tambahkan background. Nah, di sini nih ada nih. Background position. Maunya apa nih? Kita coba yang center ya. Center. Kemudian kita save. Kita lihat ya di web browser seperti apa tampilannya. Oke, ini sudah masuk di web browsernya. Coba kita refresh. Oke. Nah, nih ya. Ada perubahan tadi. Posisinya dia akan ke tengah. Gitu. Nah, tapi kan ini di sini gambarnya juga tidak sesuai ya dengan halaman tampilan web kita. Jadi, ya ini akan terpotong nih di bagian atasnya. Oke, kita sekarang balik lagi ya ke materinya. Oke, kali ini yang kalian lihat di sini ini adalah cara penulisan gabungan ketika kalian ingin menuliskan atau menggabungkan warna background, kemudian memasukkan gambar untuk background, terus juga tidak mengulangi gambar tersebut. Nah, terus ditaruh di mana nih posisinya? Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau tadi kan kita cara penulisannya ke bawah terus ya satu-satu ya. Jadi ada background color, background image, terus juga background repeat, background position. Nah, kali ini kita akan menuliskannya jadi satu. Gitu. Nah, propertiesnya adalah background. Kemudian di sini kalau kita baca ya, di sini ada warna dengan menggunakan heksadesimal FFF 6 kali, ini adalah warna putih. Nah, kemudian ada URL gambar.jpg, berarti nanti akan ada gambar yang masuk ke dalam si background ini, gitu. Terus no repeat, berarti dia tidak akan mengulang. Posisinya ada di sebelah kanan, nanti menjoroknya ke sebelah kanan. Sekarang kita coba ya, ketika kita menggunakan cara penulisan seperti ini, nah maka hasilnya atau tampilannya seperti apa nih? Kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya coba akan hapus dulu nih yang sebelumnya. Saya hapus, terus saya tambahkan background aja. Nah, background. Nah, saya akan menambahkan warna terlebih dahulu. Saya coba deh warna di sini yang koral. Oke. Kemudian saya akan memasukkan gambar. Berarti tambahnya adalah URL. Nah, URL-nya tadi kita panggil dulu foldernya, folder gambar, kemudian di sini saya mau menambahkan yang logo aja deh, logo.jpg, kemudian setelah itu saya mau kasih di sini repeat-nya, berulang atau enggak nih? Saya mau kasih yang no repeat aja, tidak berulang. Nah, posisinya di mana? Saya mau background ini nih, posisinya adanya di tengah, center. Oke? Ya. Sudah nih ya, berarti cara penulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita save atau Ctrl S. Kita lihat di web browsernya tampilannya seperti apa. Oke, ini coba kita refresh ya. Nah, ini dia. Nih ya, tampilannya seperti ini. Ini lagi-lagi kenapa terpotong, karena kan gambarnya tidak kita sesuaikan ya posisinya, gitu. Nah, di sini ada warna koral, kemudian ada background gambar yang posisinya ada di tengah. Oke, untuk part kali ini akan ada post test untuk kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian nih terkait sama materi background ini. Kita balik lagi ya ke materinya. Nah, untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Soalnya adalah
Buatlah menggunakan CSS yang sudah dipelajari pada video. CSS dasar ini dengan hasil seperti gambar di samping. Nah, gambar dibuat di tengah dan latar belakang diberi warna. Oke, jadi yang warna kuning ini adalah warna latarnya ya. Kemudian ditambahkan gambar sebagai latar belakangnya juga. Posisinya dibuat ke tengah. Oke, sekian video CSS dasar di part 4 ini. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh silakan kalian diskusikan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk tonton video sebelumnya kalau kalian masih belum paham dengan materi CSS dasar ini ataupun materi HTML dasar. Oke, terima kasih.